Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 5 pada Cisco CCNA part 1, yaitu VLAN dan trunking. Nah, pada bab kali ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah konsep VLAN, kedua konfigurasi VLAN, ketiga trunk, keempat alloy trunk, kelima trunking pada MLS, keenam ada dynamic trunking protocol, 7 konfigurasi dynamic trunking protocol, dan 8 untagged dan tagged, serta yang ke-9 atau yang terakhir adalah native VLAN. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama adalah konsep VLAN. Oke, teman-teman, VLAN sendiri adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Perhatikan pada gambar yang sedia, teman-teman. Misalkan sebuah ruangan yang kemungkinan terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineering, untuk yang tengah adalah programming, dan yang paling bawah adalah marketing. Kemudian untuk engineering katakanlah memiliki finance 10, untuk programming 20, dan marketing 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Kita pakai untuk engineering 192.168.10.0/24, programming 192.168.20.0/24, dan yang terakhir marketing kita pakai 192.168.30.0/24. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, maka nantinya masing-masing PC akan tersambung dengan switch. Kemudian misalkan bandwidth yang kita butuhkan di engineering adalah 10 MB, lalu untuk programming adalah 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misalkan PC 1 akan mengirim paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 1. Nah, dalam kasus ini nantinya switch akan mengirimkan ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Oke, teman-teman, lanjut ke materi yang kedua, itu ada konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Tracer, saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch menggunakan kabel automatically. Untuk IP-nya juga sudah saya siapkan. Untuk yang kanan 192.168.20.0/24, dan yang kiri 192.168.10.0/24. Sudah, kita bisa cek koneksinya. Maka di sini akan memberikan keterangan pilot karena kedua PC berbeda network. Maka kemudian kita bisa konfigurasi pada switch-nya. Kita masuk ke switch. Kita buka CLI, lakukan konfigurasi pada VLAN. Kita masuk ke mode privilege dengan mengetikkan enable, lalu masuk ke global mode dengan config. Setelah masuk, kita coba membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10, VLAN 10, kita enter, dan berikan nama untuk VLAN tersebut. Kita contohkan untuk namanya itu programming, name programming, enter. Kemudian kita bisa cek dengan mengetikkan to show VLAN brief. Nah, diperhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10. Namun, perlu diketahui bahwasanya secara default semua port di switch ini menggunakan VLAN 1, sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 belum mencantumkan port mana yang akan terhubung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA1, FA02, FA03 yang tergabung ke VLAN 10. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita bisa masuk ke FA01 dengan mengetikkan int FA0/1. Kemudian kita enter, kita ketikkan switch port, akses VLAN 10. Kemudian jika kita cek menggunakan to show VLAN brief, maka FA0/1 sudah masuk ke VLAN
10. Maka selanjutnya kita akan memasukkan FA0/2 sama INT FA0/2, kemudian switch port, akses VLAN 10, kemudian INT FA0/3, switch port, akses VLAN 10. Nah, kita coba cek dengan do show VLAN brief. Maka untuk port 1, port 2, dan port 3 menggunakan VLAN 10. Selanjutnya, kita bisa memasukkan VLAN 20 dan memasukkan port dari 4 sampai 6 ke dalam VLAN 20. Teman-teman, di sini kita tuliskan VLAN 20. Lalu namanya name marketing. Nah, jika VLAN 20 sudah terbuat, kita akan memasukkan FA0/4 sampai FA0/5 sekaligus ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan interface range. Kita tuliskan interface range FA0/4 sampai 6, lalu switch port, akses VLAN 20. Jika sudah, kita bisa cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan juga sudah tercantum port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Kemudian, kita bisa melihat bagaimana ARP table-nya. Namun, sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi. Kita masuk ke PC 1. Lalu teman-teman ke desktop dan klik yang command prompt. Di sini teman-teman ketikkan ARP -d. Jika sudah, lakukan di semua PC ya teman-teman. Nah, bagian ini akan saya skip saja. Nah, sudah pada switch, kita juga akan hapus. Di sini kita masuk ke switch, ke mode CLI, lalu kita masuk ke mode privilege. Kemudian, setelah kita masuk ke mode privilege, kita masukkan command clear strip MAC clear. Kita masukkan command clear MAC strip address strip table. Nah, untuk memastikan kita bisa cek dengan show MAC strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita bisa klik bagian simulation ya teman-teman. Lalu kita akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Di sini terdapat keterangan ARP-nya. Kemudian di sini PC 1 akan mengirim paket ke switch, lalu dari switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Namun switch 3 akan mengirimkan paket ke switch 4 ataupun 5 dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, itu ada terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Nah, teman-teman perhatikan topologinya, telah saya tambahkan satu ruangan lagi yang berisi perangkat jaringan yang sama persis seperti sebelumnya, dengan konfigurasi juga sama persis, namun IP-nya di sini saya menggunakan range antara 10.4 sampai 10.6 dan juga 20.4 dan 20.6. Nah, di sini saya tidak akan tutorialkan lagi karena saya anggap teman-teman semua sudah bisa. Namun di sini perlu diperhatikan antar switch telah saya sambungkan menggunakan kabel automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasikan terang agar VLAN terhubung baik dari ruangan 1 ataupun ruangan 2. Kita bisa masuk ke switch 1 ke CLI. Jika diperhatikan, switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA0/7, maka kita akan masuk ke port tersebut. Teman-teman ketikkan enable, lalu conft. Nah, di sini kita tuliskan INT FA0/7. Switch port, mode terang. Kemudian kita cek dengan do show INT terang. Nah, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode terang tersebut. Bisa diperhatikan di sini untuk FA0/7 statusnya trunking ya, teman-teman. Statusnya trunking. Selanjutnya kita juga bisa cek di switch 2. Maka di sini juga statusnya trunking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi, misalkan dari PC 1 menuju ke PC 7. Nah, terdapat keterangan sukses, artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang ini. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana proses ARP table-nya. Seperti biasa, kita bisa klik simulation. Oke, teman-teman lanjut ke materi yang keempat, itu ada allow terang. Jadi kita cek pada interface terang pada switch 1 dengan perintah do show INT terang. Di sini terdapat allowed on terang, artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA0/7. Secara default yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Kemudian terdapat VLAN allowed and active management domain. Ini artinya adalah VLAN yang mencoba untuk melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah FA yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Pada mode global, teman-teman masuk ke FA0/7. INT FA0/7. Selanjutnya, ketikkan switch port VLAN 10,20. Setelahnya kita bisa exit. Lalu cek di interface terang, do show INT terang. Nah, perhatikan untuk VLAN terangnya sudah berubah. Oke, teman-teman lanjut ke materi yang keempat, itu ada allow terang. Jadi kita cek pada interface terang pada switch 1 dengan perintah do show INT terang. Di sini terdapat VLAN allowed on terang, artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA0/7. Secara default yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Kemudian terdapat VLAN allowed and active management domain. Ini artinya adalah VLAN yang mencoba untuk melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah FA yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Pada mode global, teman-teman masuk ke FA0/7. INT
0/7. Selanjutnya, ketikkan switch port terang allow VLAN. Misalkan di sini VLAN 10,20. Setelahnya kita bisa exit. Lalu cek di interface terang do show int terang. Nah, perhatikan untuk VLAN terangnya sudah berubah. Teman-teman, lanjut ke materi yang kelima, itu ada trunking pada MLS. Pada Cisco, saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di interface di FA0/7. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Teman-teman, kita bisa menambahkan multi-layer switch dengan klik device lalu pilih switch, dan teman-teman bisa klik switch yang MLS. Berikutnya kita bisa sambungkan dengan switch 3 menggunakan kabel automatically, dan kita bisa lakukan konfigurasi terang pada interface FA0/8. Teman-teman bisa buka tampilan switch 3 nya. Kemudian kita bisa masuk ke global mode. Lalu kita masuk ke INT FA08. INT FA0/8. Dan jalankan switch port mode terang. Dan teman-teman bisa cek dengan command do show int terang. Dapat dilihat untuk interface 07 dan 08 sudah terang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa lakukan terang pada MLS. Teman-teman buka MLS. Lalu di sini teman-teman INT FA0/1 yang interface-nya terhubung ke switch 3. Setelah itu berikan komen untuk terang, yakni switch port mode terang. Di sini akan muncul komen reject yang artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasannya teman-teman. Jadi untuk terang ia memiliki dua jenis. Yang satu ISL, yang kedua 802.1Q, yang mana ISL adalah milik Cisco dan ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch WCI, maka kita akan menggunakan .1Q. Nah, untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1, 2, dan 3 hanya support .1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan tracking switch 3, ia akan langsung menggunakan tracking dengan protokol .1Q. Namun, jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ISL, namun ternyata switch 3 tidak support protokol tersebut. Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada MLS. Teman-teman ketikkan switch port encapsulation switch port terang encapsulation. .1Q. Kita enter. Nah, di sini sudah tidak recheck lagi ya, teman-teman. Di sini kita bisa cek kembali dengan do show int terang. Nah, dapat diperhatikan bahwa FA0/1 statusnya trunking dan encapsulation sudah .1Q.
Nah, lanjut ke materi yang keenam, itu ada Dynamic Trunking Protocol. Teman-teman perhatikan pada tabel ini ya. Dari semuanya, kita telah belajar mengenai mode trunk dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada anti-voice, sedangkan trunk merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode Dynamic Trunk Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Jika diperhatikan, ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi mode akses. Jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka hasilnya akan menjadi mode trunk. Begitu juga dengan Dynamic Auto, jika bertemu dengan mode trunk, maka koneksinya akan tetap menjadi mode trunk. Sedangkan yang terakhir, ketika Dynamic Auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan, switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan Dynamic Disable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antar keduanya akan menjadi mode trunk. Dapat disimpulkan, untuk Dynamic Auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan Dynamic Disable sifatnya mengajak. Kemudian untuk trunk dan akses sifatnya memaksa. Lanjut ke materi yang ketujuh, ada konfigurasi Dynamic Trunking Protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu metode apa yang digunakan oleh masing-masing switch. Di sini saya buka untuk switch 4. Kita ke CLI. Kita enter. Oke, lalu kita enable. Nah, di sini kita masukkan perintah show int fa0/1. Oh, mohon maaf teman-teman, saya kurang hurufnya. Harusnya ini ada switch portnya. Oke, ini udah benar. Teman-teman perhatikan pada baris administratif mode dan operasional mode. Jadi, administratif mode adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, by default, untuk administratif menggunakan Dynamic Auto, karena sudah dipastikan switch 5 defaultnya menggunakan Dynamic Auto. Maka, untuk operasionalnya hasilnya akan menjadi mode akses. Teman-teman bisa cek sendiri, maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4-nya saja. Di sini switch-nya akan berubah menjadi Dynamic Disable. Teman-teman bisa keluar lalu kita conf t. Nah, di sini masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu int fa0/1. Lalu masukkan perintah switch port mode dynamic desirable. Nah, untuk mengecek kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah show int fa0/1 switch port. Nah, di sini perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi Dynamic Disable, maka untuk bagian operasional pun sudah berubah menjadi trunk karena switch 5 menggunakan Dynamic Auto yang sifatnya adalah menunggu. Oke, lanjut ke materi yang ke-8, itu ada Untake dan Take. Untuk mempermudah penjelasan mengenai Untake dan Take, pada Cisco kita bisa menggunakan metode simulation teman-teman. Dan kita akan mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Klik simulation, kita kirim paket PC 11 ke 17. Nah, di sini kita bisa next. Di sini kita klik pada ARP table-nya. Di sini terdapat keterangan .1q yang mana disebut dengan take, sedangkan untake jika paket ARP-nya tidak terdapat tulisan .1q ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, itu ada native VLAN. Native adalah paket yang tidak perlu tag. Bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen do show interface trunk, di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN.
By default, natifnya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan ruangan 3. Kita bisa masuk ke CLI switch 2. Kemudian masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, INT FA 0/8. Kemudian kita ketikkan command switch port trunk native VLAN. Misal di sini VLAN 20. Selanjutnya cek pada do so INT trunk. Oh ya, mohon maaf teman-teman, ini bukan interface 0/8 ya, tapi 0/7, saya salah. Dan ini tadi sudah berganti native VLAN-nya dari 1 ke 20. Berikutnya kita juga konfigurasikan di satunya. Untuk caranya sama saja ya teman-teman. Kita masuk ke INT FA 0/8, lalu kita ketikkan command switch port trunk native VLAN, misal VLAN 20, lalu kita cek dengan do so INT trunk. Nah, nanti VLAN sudah berganti ke 20. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bobby Valentino.